Khususnya buat presentasi. Jangan lupa di-record. Udah. Udah ada kan? Dah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Smarto, saya dari kelas 1A. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, langsung saja teman saya membacakan presentasinya. Ya, silakan. Dengar. Perkenalkan, nama saya Siti Lala Setiasi dari kelas 1A. Dan saya Wardatun Nafisa dari PBI 1A. Oke, dan saya sendiri Syaparudin dari kelas Pancasila 1A. Oke, dan saya sekarang akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan. Pengertian sistem berasal bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani system yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau bukan untuk memudahkan aliran informasi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu berinteraksi. Sistem juga merupakan satu bagian-bagian yang sering berada dalam serta memiliki item penggerak. Contoh umum misalnya negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa wilayah seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga suatu negara berperan sebagai penggerak. Dan banyak sekali dibentukkan kecakapan dalam korupsi maupun pemilu. Kata ini digunakan untuk banyak hal dan pada banyak kumpulan sehingga dalam pengertian menurut beberapa ahli merupakan dokumen yang terintegrasi sama untuk mencapai tujuan. Yang disebut dengan sistem bisa bentuk apa saja dan saja. Lanjut. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu negara dalam mengatur sesuai dengan kondisi negara. Sistem ini dibedakan menjadi yaitu satu sistem pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan semi presiden, pemerintahan komunis, 5 demokrasi liberal, 6 sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan sistem dan tujuan
Namun, beberapa negasi terjadi akan karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat atau bukan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat, tidak secara luas. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menstabilkan masyarakat, menjaga pelaku kaum mayoritas atau minoritas, pemerintah, jaga kekuatan politik, pertahanan, keamanan, hingga menjadi sistem pemerintahan yang harusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam hal tersebut. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya saya akan tentang pengertian demokrasi. Untuk kata demokrasi dari dua kata, yaitu demos berarti rakyat, tos atau kreti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat kita kenal sebagai pemerintahan rakyat oleh rakyat. Selanjutnya untuk pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Cranenburg berpendapat demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat dan pemerintah. Jadi demokrasi adalah dari rakyat. Konjoro Noto berpendapat demokrasi adalah negara yang dipegang oleh rakyat. Berarti suatu sistem di mana rakyat diciptakan pemerintah negara. Selanjutnya menurut Theos berpendapat demokrasi adalah rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Terakhir menurut Hegel berpendapat sistem politik demokrasi adalah melakukan kebijakan umum atas dasar mayoritas orang diawasi secara efektif rakyat dan didasarkan politik dalam suasana terjadi politik. Untuk pengertian sistem Indonesia adalah kan perkembangan sejarah ketatanegaraan negara Indonesia melakukan perubahan beberapa kali. Di bawah ini diuraikan bagaimana sejarah sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Yang pertama, sistem Indonesia pada tahun 1005 sampai 1009. Negara pada proyek kesatuan, pemerintahnya presiden. Untuk pemerintahnya ialah republik. Konstitusinya adalah UUD 1005. Yang kedua, sistem pemerintahan pada tahun 1909 sampai 1950. Federasi adalah bentuk negara. Republik adalah bentuk pemerintah. Sistem pemerintahnya adalah sistem. Konstitusinya ialah Republik Indonesia Serikat. Tiga, sistem pemerintahan Indonesia 1950-1959. Kesatuan adalah bentuk pemerintahnya adalah republik, pemerintahnya parlementer, institusinya UUD 1950. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1990. Bentuk negaranya adalah republik adalah bentuk pemerintah. Presidensial adalah sistem pemerintahnya dan UUD 1945 adalah konstitusi. Untuk yang terakhir, pemerintahan Indonesia 1990 sampai dengan saat ini. Sistem pemerintahannya ini secara sangat 21 Mei 1998. Pada saat teruntuknya pemerintahan Orde Indonesia adalah negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang negara kesatuan adalah daulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan sebagai otoritas tertinggi. Wilayah-wilayah hanya menjadi yang dipimpin oleh pemerintah dikajikan. Wilayah administratif negara Indonesia
menjadi 34%. Selanjutnya untuk tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan negara pada cita-cita. Misalnya tujuan negara Indonesia adalah melindungi Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban berdasarkan kepemimpinan, perdamaian abadi, keadilan. Lembaga-lembaga yang ada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama untuk terwujudnya dan di negara Indonesia. Selanjutnya untuk bentuk pemerintahan. Yang pertama, aristokrasi, berasal dari bahasa Yunani, yang berarti terbaik, kratia yang memimpin. Kedua, demokrasi, yaitu bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya perwakilan rakyat atau negara atau cara untuk dijadikan negara tersebut. Yang ketiga, demokrasi karakter, yaitu yang diperkenalkan oleh jalan untuk merujuk kepada mana wakil rakyat pilih secara kesatuan negara kebangsaan yang negara ini pun memiliki hak untuk tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan dalam pemerintahan. 4. Emirat atau saat imarat imarat adalah wilayah perintah emir meski dalam bahasa Arab merujuk secara umum kepada apapun dari sebuah negara anggota kelompok pemerintah. Kelima, federal adalah kata sifat adjektif dari kata federasi. Biasanya kata ini pemerintahan pusat atau pemerintahan lokal. Yang keenam, meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Meritokrasi menunjuk suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih prestasi atau berkembang. Ketujuh, monarki dukungan terhadap pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan negara. Yang keempat, negara kota adalah negara yang berbentuk wilayah, dan berdaulatan penuh. 9, berasal dari bahasa atau oligarkia adalah pemerintahan yang kekuasaan dipegang oleh kelompok elit masyarakat bahkan menurut kekayaan militer. Yang ke-10, plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaan atas dasar kekayaan yang mengambil kata dari bahasa Yunani ploutos, kekayaan kekuasaan. Yang terakhir, demokrasi merupakan pemerintahan yang mendasarkan atas dasar kekayaan yang mengambil Yunani. Ploutos yang berarti kekuasaan. Untuk klasifikasi pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial dan didasarkan pada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Pemerintahan disebut parlementer apabila sebagai pelaksanaan kekuasaan pengawasan langsung dari badan. Sistem pemerintahan disebut ya apabila pengawasan. Nafis, Iya. itu bagian ini si siapa? Syarifuddin. Oh, selanjutnya akan Syarifuddin. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi sistem pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutifnya sebagai pelaksana eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Nah, sistem pemerintahan ini disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung dan legislatifnya.
sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Nah, jadi kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Oke, selanjutnya. Ya, yaitu sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi, yaitu eksekutif, birokratif, menteri, pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Ya, pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokrasi. Sedangkan pemerintahan negara monarki itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung. Saya mau tanya. Ya, silakan. Pengertian tentang sistem presidensial itu gimana? Belum paham soalnya. Sistem pemerintahan presidensial. Iya. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem konstitusional merupakan pemerintahan negara kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah kekuasaan legislatif. Disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih itu satu, dan yang kedua presiden bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, dan dalam jabatannya pejabat pemerintahan. Dan yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau UUD atau konstitusi. Sudah jelas, Mbak Dia? Sudah. Terima kasih. Sama. Sama. Dan yang lain? Ada yang lain, Mbak Mirnawati?
Apa ada pertanyaan yang lain? Teman-teman ada pertanyaan atau Sudah tidak ada sepertinya. Enggak ada, sudah jelas, sudah jelas. Sudah boleh diakhiri. ya mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, itu tadi presentasi dari 10 tentang pemerintahan Indonesia. Mungkin itu saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.